sabda Nabi SAW bahwa memang kullu mauludin yuladu al fitr, semua manusia sesungguhnya dilahirkan dalam keadaan bersih suci, berakidah tauhid, tetapi kemudian lingkungannya, pendidikannya, pergaulannya menyebabkan yang berbeda-beda seperti yang kita rasakan selama ini. Kita wajib bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita termasuk hamba-hamba yang alhamdulillah memegang teguh akidah tauhid ini. Yang kedua, amanah ibadah. Keberadaan kita di dunia ini sejak balik sampai wafat nanti adalah mengemban tugas ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semata-mata memang untuk beribadah. Ibadah dalam arti luas, segala aktivitas kita, ucapan kita, pikiran kita, tindakan kita bisa bernilai ibadah asal hati ini tertata lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beruntung sudah punya modal tauhid. Itu penentu. Orang yang tidak bertauhid, beramal sebanyak apapun, sebaik apapun, tidak diterima karena teket kontraknya memang sudah salah. Kita alhamdulillah benar, sehingga apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan bisa bernilai ibadah asal hati ini connected dengan Allah SWT. Lillahi ta'ala. Kerja, tidur, ke kamar kecil, apalagi ngaji, pengajian, sholat, semuanya bisa bernilai ibadah. Bahkan tersenyum pun bisa bernilai ibadah asal hati ini bisa lillahi ta'ala. Sebaliknya jika tidak lillahi ta'ala, ya hanya berupa simbol-simbol duniawi saja, tidak bernilai pahala. Oleh karena itu mari kita pandai-pandai menata hati, noto hati. Tidak usahlah berbuat sesuatu karena dunia, karena cari ujian, karena cari sanjungan, karena manusia, karena dunia. Jangan. Itu akan otomatis ada jika kita memang berbuat baik. Orang akan memuji jika kita berbuat baik. Tidak usah kita harapkan. Kita harapkan kan belum tentu memuji kan. Maka sudahlah, semuanya lillahi ta'ala aja. Berbuat apapun kalau lillahi ta'ala, sudah urusan dunia pasti dapat. Yang ketiga, musabaqah. Kompetisi. Kita ini dikompetisikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kompetisi internal kita, yaitu mengkompetisikan amal baik kita dengan amal buruk kita, pahala kita dengan dosa kita. Allah SWT sudah membekali bahwa untuk berbuat baik dilipatkan 10 minimal sampai tak terhingga. Untuk berbuat jelek tidak dilipatkan, kapanpun, dimanapun, tetap kali 1. Berbuat baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, berbuat jelek di bulan Ramadan, di luar Ramadan, tetap kali 1. Tapi kalau berbuat baik bisa dikalikan berkali-kali, apalagi jika Lailatul Qadar. Ini kompetisi yang sesungguhnya tidak seimbang antara dosa dengan pahala kita. Harusnya jauh lebih banyak pahala kita, karena dosa kita kapanpun, dimanapun hanya dilipatkan 1, hanya dibalas 1. Sementara pahala kita baca Quran Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf 190. Luar biasa. Asa iso noto hati. Sekali lagi yang terpenting adalah noto hati. Oleh karena itu mari kita berkompetisi internal antara diri kita sendiri. Kemudian kompetisi eksternal dengan sama. Tidak usahlah mencari kesalahan atau persaingan orang, tidak usah. Kita diri kita akan memotivasi untuk berprestasi. Kalau ada orang sergap ke masjid, tirulah sergap ke masjid. Kompetisi antar sesama kita, karena sesungguhnya hidup ini adalah kompetisi, perlombaan, musabaqah. Itu yang pernah saya jelaskan.
tambah satu lagi yaitu wiqayah. Wiqayah itu prevensi diri, pertahanan diri, penjagaan diri. Kita ini diamanati oleh Allah SWT untuk menjaga keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan kalian mencari gara-gara untuk diri sendiri, jangan mencari celaka untuk diri sendiri, jangan cepatkan diri dalam kehancuran. Maka kalau sakit ya harus berobat, kalau ada COVID ya harus menjaga diri. Tetapi penjagaan diri spiritual jauh lebih vital, bahwa kita harus menjaga dari dosa-dosa, dari gangguan setan, segala hal yang terkait dengan bisikan kejahatan harus kita hindari. Dan itu paling mudah merayap di diri kita. Kaum muslimin rahimakumullah, yang terpenting dalam hal wiqayah ini adalah kesadaran diri kita, bahwa kita ini ada tantangan dari luar, ada hambatan dari dalam yang membelokkan hati kita, yang membelokkan keinginan kita, yang membelokkan hasrat kita. Tolong ini menjadi perhatian. Sungguh orang membaca Al-Quran adalah kebaikan. Tapi begitu ada orang lewat, bisa saja membelok, cari pujian. Sungguh sholat ini adalah kebaikan, tetapi begitu ada seseorang yang kita banggakan atau kita hormati, lalu menjadi kendor. Dan sekian banyak kemungkinan gangguan ini yang syaitan bahasakan sebagai illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hanya orang yang ikhlas yang mampu melawan gangguan, melawan godaan syaitan. Kalau tidak, boleh kita. Kaum muslimin rahimakumullah, masih 7 lagi. Insya Allah dalam kesempatan yang lain. Yang terpenting yang 4 ini kita pahami. 1, amanat tauhid, la ilaha illallah. 2, amanat ibadah, segala aktivitas kita bisa bernilai ibadah asal lillahi ta'ala. 3, amanat musabaqah, berkompetisi. Harus kita sadari bahwa hidup ini memang perlombaan, hidup memang kompetisi, baik dalam diri kita maupun dengan orang lain. Yang keempat, wiqayah, prevensi diri, pertahanan diri, penjagaan diri, penyelamatan diri, untuk bagaimana supaya di dunia ini selamat, di akhirat juga selamat. Moga-moga kita termasuk hamba-hamba yang lolos dan lulus ujian dunia ini, selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala subhanahu wa ta'ala wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana tahun lalu, khutbah kedua ini saya ingin mengingatkan kita semuanya sabda Nabi SAW yang sangat panjang terkait dengan padang mahsyar, bahwa kita nanti sesudah dihisab di padang mahsyar. Padang mahsyar itu cukup lama, sekitar 50.000 tahun.
dihitung semua kuantitas amal kita, dosa kita, pahala kita, dihitung. Kemudian dikirim ke mizan penimbangan kualitas amal kita, kualitas pahala kita, kualitas dosa kita ditimbang. Dalam penimbangan ini Rasulullah SAW bersabda, "Faman rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi mithqala su'abatin dakhala jannah." Siapa yang pahalanya lebih berat dari dosanya walaupun selisihnya setelur kutu, maka masuk surga. Dosanya kemana? Dihapus oleh pahala. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Demikian firman Allah di akhir surat Hud, bahwa kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Maka walaupun tinggal setelur kutu kebaikan kita, karena digunakan menghapus dosa tadi, hampir sama sisa telur kutu, dakhala jannah, masuk surga. Inilah makna firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Tapi sebaliknya, na'udzubillah, "Wa man rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi mithqala su'abatin dakhala nar." Siapa yang dosa-dosanya lebih berat dari pahalanya, selisihnya setelur kutu juga. Pahalanya sangat berat, tapi ketika ditimbang dengan dosanya ternyata lebih berat dosanya. Selisihnya memang hanya setelur kutu, tapi dakhalan, masuk neraka. Mengapa? Karena tidak punya kebaikan sama sekali. Nah, yang berat tadi habis untuk menebus dosa, masih dosanya turah setelur kutu. Inilah makna firman Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Oleh karena itu mari kita pandai-pandai bermuhasabah, berhitung, mengkalkulasi diri sebelum kita nanti dihitung di padang mahsyar, sebelum kita nanti ditimbang di padang mahsyar. Moga-moga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang lolos dan lulus ujian padang mahsyar. Pahala kita lebih berat dari dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi penghuni surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wa ansurhum 'ala 'aduwwika wa 'aduwwihim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء المسلمين يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم عافنا والمسلمين وسلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن والمحن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.